Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya ini kurang semangat banget, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat Bapak Ibu sekalian. Iya, betul banget, harus semangat. Sebelumnya gimana nih kabar Bapak Ibu sekalian? Baik? Mungkin sebelum kita pemaparan materi, kita kenalan dulu kali ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami bertiga dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Misalnya Putri dan dua rekan saya Indra Herman dan saya Diandini. Alhamdulillah, kalau misalnya Bapak dan Ibu semuanya pada baik. Sebelumnya saya mau nanya nih, di sini ada tahu nggak tujuan kita datang ke sini untuk apa? Untuk sosialisasi terkait pengembangan ekonomi masyarakat melalui berwirausaha. Oke, betul banget nih Bapak Ibu, tuh dari mana sebelumnya ya? Dari pamflet dan juga poster yang dipasang di pos RT, Mbak. Wah, keren banget. Ngomong-ngomong tentang pengembangan ekonomi, di sini saya mau menanyakan tentang pengembangan ekonomi yang ada di desa tersebut atau desa Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang berkenan untuk menjelaskannya. Saya mau menjawab, Mbak. Di desa ini kaya akan sumber daya alam rotannya, dan masyarakat desa sini juga mempergunakan sumber daya rotan tersebut untuk kerajinan tangan. Tapi yang jadi permasalahan ialah dari kerajinan tangan sumber daya rotan ini tidak menjadikan penghasilan utama perekonomian ini. Nah, benar banget Mbak, aktivitas jual beli kami juga masih di daerah sekitar sini saja, cakupannya masih sangat sulit. Ditambah lagi, masyarakat kami ini semuanya masih minim pengetahuan Mbak, gimana sih cara promosi yang benar pemasarannya agar kerajinan tangan ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, dan bagaimana cara mengemas yang baik. Oke, baik Pak, dapat dipahami. Jadi permasalahan itu Bapak dan Ibu sekalian ini kurang pemahaman tentang bagaimana cara mempromosikan produk yang Bapak dan Ibu buat ya. Oke, gak apa-apa, di sini kami dan Bapak Ibu sekalian bersama-sama nih akan mendiskusikan bareng gimana untuk cara mengatasi masalah tersebut. Nah, benar banget, kami di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, karena kami tahu pengalaman Bapak Ibu sekalian itu sangat banyak dari kami. Jadi di sini kami akan belajar bareng-bareng dan bertukar pikiran atau bertukar materi yang udah Bapak Ibu sekalian dapat dan kita. Ya, jadi sekali lagi dapat diperhatikan, kami di sini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian, kami di sini untuk berdiskusi bersama-sama menemukan pembicaraan masalah yang Bapak dan Ibu sekalian hadapi. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa sumber daya alamnya itu kan rotan. Jadi sebelumnya saya juga cukup bangga kalau Bapak Ibu ini udah bisa mengolah rotan itu menjadi bahan kerajinan. Nah, untuk permasalahan itu kan gimana sumber daya alam rotan ini bisa jadi ekonomi utama Bapak Ibu di sini. Gak apa-apa, kita diskusi bareng-bareng. Nah, kita juga memiliki ide untuk mengembangkan kewirausahaan yang ada di desa Bapak Ibu sekalian. Nah, cara mengembangkannya dengan menggunakan media digital. Nah, tujuan lainnya juga kita di sini memberitahukan pengetahuan baru kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang gimana cara mempromosikan produk yang Bapak Ibu buat itu di media digital itu. Nah, sebelumnya saya pengen nanya nih, sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian ini mempromosikan produknya itu sebelumnya kemana aja ya? Biasanya kami itu jualnya dari rumah aja Mbak, dan ataupun kami seminggu 2 kali biasanya menjual ke pasar. Ya Mbak, terkadang kami jualnya ke tetangga sekitar dekat rumah tua, kalau Pak saudara-saudara dekat, gitu sih Mbak. Benar Mbak, jadi lingkaran aktivitas jual beli ini tuh masih belum terlalu luas. Oke, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang tahu nggak sih terkait pemasaran dari media digital? Belanja online itu bukan sih Mbak? Nah, iya benar banget. Di sini Bapak Ibu ada yang pernah nggak sih menggunakan media digital? Saya belum pernah coba sih, biasanya lihat di iklan-iklan TV gitu Mbak. Ya, kurang lebih itu kayak gitu, seperti yang ada di iklan TV ataupun yang ada di handphone. Baik, saya akan menjelaskan media digital. Media digital itu media yang akan diakses oleh media elektronik, yaitu berupa handphone. Oh gitu ya Mbak. Saya
saya sangat minim pengetahuan tentang media digital. Sama Mbak, saya juga di sini pakai handphone tuh biasanya buat telepon sama WA aja. Oke, nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng karena tujuan kita sendiri untuk mensosialisasikan terkait permasalahan tersebut. Nah, di sini media digital yang saya jelaskan, dan media digital kita akan mengaksesnya lewat handphone dan melalui platform online berupa Shopee. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian udah punya handphone kan ya? Cuma buat komunikasi. Apa? Jadi kan kita belajar bareng-bareng karena yang kita gunakan platform online shop itu Shopee. Nah, kita menggunakan platform tersebut karena mudah diakses dan mudah transaksinya bisa dijangkau di berbagai daerah serta luar negeri. Oke, mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa mengikuti langkah-langkah yang akan kami beritahukan untuk mengakses media sosial Shopee ini. Nah, yang pertama di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang tahu apa itu berwirausaha? Mbak, wirausaha itu bukan kayak jualan barang gitu ya Mbak? Nah, benar banget. Nah, selanjutnya di sini kita itu pengen ngejelasin berwirausaha digital dengan e-commerce. Selanjutnya di sini teman saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat akun e-commerce, yaitu yang kita gunakan adalah Shopee. Oke, yang pertama Bapak Ibu udah download Shopee belum ya? Udah. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa login atau daftar akun Shopee-nya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masukkan nomor telepon dan bisa juga melanjutkannya dengan akun Google, Facebook, atau yang bisa menggunakan handphone atau internet. Di sini Bapak Ibu masukin nomor teleponnya ya. Mungkin ada yang belum paham? Paham semua ya? Oke, lanjut. Di sini ada verifikasi untuk menghindari aktivis begitu. Jadi Bapak Ibu udah masukin nomor telepon verifikasi, selanjutnya Bapak Ibu dapat ini kode OTP-nya. Jadi dicek aja di SMS Bapak Ibu atau di WhatsApp-nya atau ada kode OTP-nya atau tidak. Nanti segera dimasukkan ke ini tempat untuk loginnya. Terus habis itu Bapak Ibu bisa atur dari passwordnya itu ada 8 sampai 16 karakter menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya kalau sudah terbuat akunnya, Bapak Ibu bisa mulai jual. Di sini ada di bawah dan itu ya. Oke, kalau sudah dipencet mulai jualnya, Bapak Ibu bisa mulai pendaftaran untuk menjual barang-barang tersebut. Mungkin selanjutnya bisa. Oke, selanjutnya setelah udah mencatat tadi, masuk ke halaman yang mengisi informasi toko. Jadi Bapak Ibu sekalian ini bisa mengisi nama tokonya, nama alamat tokonya. Serta Bapak Ibu sekalian tuh bisa mengatur jasa pengiriman. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian di rumahnya dekat JNT. Nah, jadi tinggal di pencet aja JNT yang ada di sini. Dari next. Nah, setelah mengisi informasi nama toko dan sebagainya, Bapak Ibu bisa pilih lanjut. Terus setelah lanjut terdapat produknya, detail produk. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan gambar, bisa dapatkan deskripsi, terus nomor produknya juga di situ diterangkan. Terus habis itu Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisi kategori dari produk yang Bapak Ibu buat itu. Sebelumnya ada yang masih kurang paham bagian sini? Sudah ya, kalau saya sudah boleh dilanjut. Nah, terakhir itu tinggal Bapak Ibu misalnya udah mengupload semua informasi-informasi tentang produk dan nama toko, habis itu langsung mencet yang kirim. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu tinggal menunggu konfirmasi dari pembeli yang ingin membeli produk yang Bapak dan Ibu buat. Gimana nih Bapak Ibu sekalian, udah paham apa belum tentang pembuatan akun Shopee-nya? Oke, selanjutnya setelah kita udah memberitahukan informasi bagaimana cara membuat akun Shopee, selanjutnya kami akan menjelaskan prinsip kewirausahaan, yaitu 5P. 5P itu ada place, people, promotion, terus juga ada produk dan place. Nah, yang pertama ada produk. Produk ini tuh potensial dimiliki dan bisa memiliki inovasi. Misalkan di desa tersebut, di desa Bapak Ibu sekalian banyak penghasil rotan. Nah, rotan tersebut bisa menjadi sumber usaha, yaitu dengan cara rotan tersebut dijadikan bisa piring rotan, keranjang rotan, vas rotan, serta tas rotan. Selanjutnya ada price. Price ini tuh kayak gimana ya? Kayak lingkungan pasar
harganya bisa terjangkau dan bisa dibeli oleh masyarakat sekitar atau masyarakat banyak. Misalnya juga entah di akun Shopee tersebut price-nya misalnya kalau ada sale atau diskon itu bisa di diskon. Oke, selanjutnya ada promosi. Jadi promosi ini kan sebelumnya Bapak Ibu pemasarannya itu di pasar, terus juga sama tetangga, keluarga. Tapi tadi kan sudah dijelaskan terkait menggunakan Shopee kayak gimana. Jadi pemasaran itu Bapak Ibu bisa menggunakan Shopee. Next, selanjutnya ada place, di mana tempat pemasarannya itu secara online di online shop tadi yang sudah Bapak Ibu gunakan di Shopee. Nah, yang terakhir ini ada people. Jadi people ini hubungan antara pembeli dan penjual. Jadi bagaimana pembeli dan penjual itu membangun kepercayaan, terus juga penjual itu mengutamakan pembeli dengan bersih dan rapi, terus juga bagaimana sikap dan attitude serta ketepatan waktu saat melayani pelanggan. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Saya juga. Kalau untuk harganya itu kira-kira ada patokan nggak sih dari Shopee-nya? Kayak kita harus nulis berapa ribunya gitu. Oke, jadi gini Bu, untuk harganya itu nggak dipatokin dari Shopee karena harga itu tergantung dari kualitas yang Bapak Ibu sudah buat dari produknya. Terus juga tingkat kesulitan itu kayak bisa dijadikan patokan untuk harganya gitu. Terus juga biar pemasarannya itu tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Jadi disesuaikan aja sama kualitas yang Bapak Ibu buat gitu. Oke, dan ini Misalnya ada konsumen yang membeli barang kita dari luar negeri atau bahkan luar daerah di Indonesia ini, bagaimana cara kita mengirim produknya itu, Mbak? Nah, misalkan yang beli di situs Shopee itu pasti ada resinya itu berisi alamat pembeli. Jadi Ibu langsung bisa mengemasnya dan mengirimnya dan melewati jasa-jasa paket serta kantor pos. Terima kasih Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jika Bapak dan Ibu sekalian tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kami rasa kami cukupkan saja. Terus semoga apa yang sudah kami sampaikan dan sesi sharing berbagi ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sebelum menutup pemaparan ya, di sini saya mau kasih panduan nih buat teman-teman. Pulang sekolah jalan kaki. Jalan kakinya sampai rumah. Sekian paparan materi dari kami. Salam hormat dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.